Iya, kasih. Anahu la yu'lamu anna muwakilahu abra'ahu masalah. Karena wakil itu tidak mengetahui bahwa yang wakilnya itu sudah membebaskannya pada goib. Masalah nggak roh. Kon sumpah ngoten lisihati hadhihi dakwa alaihi, supaya dakwaannya ini menjadi sah. Terus Wa idza sabata inda hakimin malun alal ghaibi awil mayyiti wa hakama bihi walahu malun hadirun fi amalihi aw dainun sabitun ala hadirin fi amalihi qadahu al hakimu minhu idza talaba al mudda'i. Apabila seorang hakim niki menetapkan bahwa seorang terdakwa ini mempunyai tanggungan harta, terdakwa yang gaib ini mempunyai tanggungan harta, atau terdakwa yang sudah meninggal ini mempunyai tanggungan harta, dan hakim sudah menetapkan bahwa memang dia mempunyai tanggungan, dan juga orang yang terdakwa ini ternyata memiliki harta yang ada di daerah kekuasaannya hakim, atau memiliki piutang yang masih di wilayah kekuasaannya hakim. Niki terdakwa ini gadah tanggungan, terus bareng ngoten terdakwa ini masih mempunyai harta atau mempunyai piutang yang sama-sama masih di wilayahnya hakim. Lek ngoten qadahu al hakimu minhu idza talaba mudda'i, maka bagi hakim niki wajib menyaur kepada penuntut pendakwa apabila memang pendakwa memintanya. iya. Li anal hakima yakumu maqamahu, karena pada hakikatnya hakim ini menempati tempatnya orang yang didakwa, yang gaib. Gambarannya kurang ini. Kalau hukum sudah ditetapkan bahwa orang yang menuntut itu mempunyai hak dan yang dituntut itu hartanya ada di wilayahnya, maka qadhi untuk mengambil untuk memberikan pada yang menuntut. Enek barangnya enggak usah sing mudai sing meminta mengke apa sing mudai meminta hakim wis ora usah laporan karo sing gaib mang. Nggih, langsung ngoten. Langsung dijikuk barang. Langsung dipundhutni dari harta yang ada ataupun dari piutang yang ada. Walau ba'a qadin mala ghaibin fidaini faqadama wa abtaladaini wa abtaladaina bi isbati ifaihi au binahwi fiski syahidin istaradda minal khasmi ma akhadahu wa batala al-bai'u lidaini alal auja. Apabila qadhi ini menjual harta dari terdakwa yang gaib untuk menutupi atau menyaur hutang-hutangnya terdakwa yang gaib ini, bahasan bar dijual, kemudian yang gaib ini malah datang kemudian membatalkan hutang-hutangnya dengan menetapkan bahwa aku wis nyaur lho, aku binahwi fiskin, atau dia mengatakan bahwa saksi-saksi niku fase kok. Maka lek terdakwa gaib niki kok datang terus muni ngoten, bagi hakim wajib menjabel harta yang telah didol terus diparingi tenggene pendakwa. Bagi hakim wajib untuk menjabel harta yang telah diberikan kepada pendakwa. Dan jual beli ini juga menjadi batal karena hutangnya batal. Hal ini menurut qaul auja. Khilafan li Royani, namun berbeda menurut pandangan Imam Royani. Wa illa bi alam yakun lahu malun
bi amalihi walam yahkum fa in sa'ala al mudda'i inha al hali ila qadi baladil ghaibi ajabahu wujuban wa in kana al maktubu ilaihi qadi daruratin musari'atan bi qada'i haqihi wa yunhi ilaihi sima'a bayyinatihi. Dan apabila tidak apa nih? Orang yang goib Tidak datang, tidak mempunyai harta di wilayah kekuasaannya hakim, maka dan hakim tidak memutuskan pripun mangke walam yahkum niki hakim tidak memutuskan utawa wau iki makna au atau wa ila apabila si goib itu tidak mempunyai harta di wilayahnya kodi atau kodi belum memutuskan kedatanggungan apa mboten ya, keputusan hukum itu sah, dia dakwanya itu benar kan keputusan hakim belum memutuskan atau hakim belum memutuskan dan apabila pendakwa ini meminta napa nggih hal niki meminta kon wehne menerangkan keadaan kepada kodinya daerahnya orang yang tidak ada, terdakwa yang tidak ada, iki menerangkan keadaan nggih sing pelapor sinten, seksine sinten, terus nopo sing didakwakan kepada kodi daerahnya terdakwa yang tidak ada. Maka apabila mudda'i meminta demikian, wajib bagi kodi ini untuk memenuhi permintaan tersebut. Meskipun kodi negaranya gaib, terdakwa yang gaib ini hanyalah kodi darurat. Hal ini agar pemenuhan haknya si pendakwa ini segera selesai. Nah, jawabnya wa ilam yakun wa'u, apabila kodi ini tidak mempunyai harta di daerah kekuasaannya apabila terdakwa ini tidak mempunyai harta di daerah kekuasaannya kodi atau hakim belum memberi keputusan yufayunhi ilaihi sima'a bayyinatin, maka si kodi niki memberikan keterangan-keterangan kepada kodinya terdakwa yang tidak ada tadi. Summa in addalha lam yahtaj al maktubu ilaihi ila ta'tiliha. Kemudian apabila si kodi yang awal ini sudah meneliti tentang keadilannya bahwa nggih pun ngeten, maka bagi kodi yang dikirimi surat ini tidak perlu meneliti keadilannya, keterangan-keterangan terkait pendakwa maupun yang didakwa. Wa illa ihtaja ilaihi liyahkuma biha. Dan apabila niki belum diteliti keadilannya terkait saksi, terkait pendakwa dan terdakwa, maka kodi yang dikirimi surat ini meneliti terlebih dahulu. Tsumma yastawfa al-haqqa, kemudian baru memberikan hak-haknya pendakwa. Wa kharaja biha ilmuhu, dan dikecualikan dari yang namanya bayyinah niki adalah pengetahuannya si kodi. Fala yaktubu bihi li annahu syahidun al-ana la qatil. Maka pengetahuannya kodi ini tidak boleh ditulis terus dikirimkan kepada kodi baladil gaibnya tadi. Alasannya
Apabila demikian ini, maka qadhi ini posisinya sebagai saksi malian, bukan sebagai qadhi. Pripun. Ngoten ya. Jadi si gimana kan? Ya anak wala yaktubu bihi li anhu syahidun al-an laqadin. Wa kharaja dia kan bayinah. Dikecualikan dari bayinah kan oleh. Nggih. Nah, Itu pengetahuannya qadhi. Maka tidak boleh qadhi itu mengirim dengan yang diketahuinya. Ini pendapatnya qadhi ngono. Kan bayinah kan sing ngajukne kan wakil kok. Ini pendapat pribadi nih qadhi. Mengetahui kebenaran tapi dengan ilmunya yang diketahuinya itu enggak oleh ngirim sing diruwi dek qadhi mang. Sebab qadhi bukan menjadi qadhi, menjadi saksi akhirnya. Dzakarahu fil uddah. Keterangan yang demikian ini dituturkan oleh Syekh Sureh dalam kitab Uddah bahwa qadhi tidak boleh mengirimkan pengetahuannya kepada qadhi baladil ghaib. Wa khalafahu Asy-Syarqasi, namun Imam Syarqasi berbeda pendapatnya dengan Syekh Sureh. Wa tamadahu al-Bulkini li anna ilmahu kifaya kahiyamil bayyinah niki. Tamadahu ni balike tenggene Bulkini napa Syekh Sureh to niki? Syekh Syarqasi napa Syekh Sureh? Soalnya nek ningali umpami wangsule tenggene Syekh Sureh niki kok Imam Bulkini berpegang teguh bahwa pengetahuannya qadhi ini menempati bayinah ngoten. Mukhalafah. Berarti baliknya tenggene Imam Syarqasi. Ya mukhalafah ya. Mukhalafah. Lek sing ilmuhu mboten termasuk bayinah mau kan pendapatnya Syekh Sureh. Enggak oleh. Terus bareng ngoten lek menurut Imam Bulkini niki ilmuhu niku bisa menempati posisi sebagai bukti. Jadi parang dahulu nek kene membuat bijakan atau sebaliknya kepada Sabrina Imam Bulkini. Ingin yang sebaliknya. Menurut Imam Bulkini sebaliknya Syekh Sureh tadi bahwa pendapat pribadi dari seorang hakim itu bisa dikirimkan kepada qadhi baladil ghaib sebagai bukti. Walahu alal aujahi ayaktuba sima asyahidin wahidin liyasma'a al maktubu ilaihi syahidan akhor. Dan bagi seorang qadhi menurut qaul aujah ini boleh menuliskan keterangan-keterangan dari satu orang saksi supaya qadhi baladil ghaib yang dikirimi surat ini mendengarkan keterangan dari saksi yang lain sebagai perbandingan. Terus teng mriku nggih enten saksine, terus bareng ngoten saksine sing tenggene qadhi awal niku nggih ditulis keterangane. Au yuhallifahu wa yahkumu lahu, atau dengan mendengarkan keterangan saksi tadi dia bisa menyumpah kepada pendakwanya dan juga bisa memberikan putusan hukum kepada pendakwa. Jadi oleh nyumpah gimana iki jadi anune kok ning kene negara liya ning wilayah liya kodine loro. Jadi kodi ning kene terus ngirim ning kodi liya. Niki gambarannya berarti kan terdakwane teng Surabaya, pendakwane teng mriki, terus baroten kodine mriki kirim surat menika. Mungkin kan sing ngutusi kan kodi mriko. Nek kan ning kono iki ning ngomongne lek ning kene iku enek saksi siji.
Datang mriku nggih enten setunggal. Kono-kono kan kene yasma'a uta ilahi syaitan akhor. Au yunhi ilaihi hukman in hakama liyastawfiya al haqo, atau mendatangkan kepada qadhi baladil ghaib ini sebuah hukum apabila memang qadhi awal ini sudah memberikan putusan hukum. Hal ini dimaksudkan supaya qadhi baladil ghaib ini bisa memenuhi hak-hak yang dituntut oleh pendakwa. Jadi kodi sing ning daerah Blitar, pamane sing daerah ning Blitar, sing dakwa ning Surabaya. Jadi sing kodi ning Blitar mendatangkan hasil hukuman yang ada di Blitar ke Surabaya. Keputusannya dikirim ke Surabaya. Nah, kuwi ning kono wis bendang oleh hak ning kono. Mudak ini rono iki. Sing akon kantos rono, utawa ning kono nek wake. Alasannya li anal hajata tad'u ila dzalik, karena memang kebutuhan untuk Yudang oleh hak kae. Wal inha'u ayyushhida dzakaraini adlaini bidzalika ai bimajaro indahu min subutin au hukmin. Dan yang dinamakan inha itu adalah seorang qadhi ini menyaksikan dua orang laki-laki yang adil, atau mendengarkan kesaksian dua orang laki-laki yang adil dengan sesuatu yang sudah dimiliki qadhi, baik berupa keputusan suatu perkara, tetapnya suatu perkara, atau keputusan hukum. Ini pun enten putusane terus bareng enten nyuwun kesaksian dari dua orang laki-laki yang adil ini. Ngoten ini. Jadi inhak ku iki nang kene ngene. Nyeksekne qadhi baladil hadir. Nggih. Memberi kesaksian pada dua orang adil mengkae sing wis dihukum-hukum mengkae agar disampaikan kepada qadhi baladil ghaib. Nggih sing menyaksikan iki bali qadhine pendakwa wae. Kae ning hadir mengkae. Agar saksi kebetulan Nggih. soal saya ini lepas Inha ini adalah seorang qadhinya pendakwa niki mendengarkan kesaksian dari dua orang laki-laki yang adil dengan sesuatu yang sudah berlaku dari daerahnya. Niki dari daerah Qadhi hadir dari masalah mendengarkan bayinah utawa hukum. Liwadiyahu pada qadhi baladil ghaib agar disampaikan kepada qadhi yang baladil ghaib, baladil sing ora enek mang. Ngoten nggih. Walayak Iki sahid loro iki maksud iki nekak niku ya nek sahid dhewe ngono lho. Berarti niki di luar Itu sahid sing ngarep kudu sahid saksi sing masalah saksi sing kuwi bener utang apa ora kuwi sejene. Iki sahid sing nggih nekane kuwi saksi. Nekane barang anu kuwi keputusan mengkae. wala yakfi ghairu rajulaini walau fi malin au hilali ramadhana, dan tidak cukup saksi ini selain dua orang laki-laki walaupun niki bersaksi dalam Masalah urusan harta ataupun bersaksi dalam masalah penanggalan Ramadan, minimal kali. Wa yustahabbu kitabun bihi yakuru fihi ma yatamayazu bihi al mahkumu alaih,
min ismin au nasbin wa asma'i syuhud wa tarikihi. Dan sunnah bagi seorang qadhi ini untuk mengirimkan surat yang mana dalam surat tersebut berisi putusan hukumnya beserta identitas dari orang yang dihukum, baik dari namanya atau nasabnya atau nama-nama saksinya, dan juga tanggal dikirimkannya surat tersebut. Ya bisa saya ya. Bisa kayak apa ya? Apa? Kirim tulisan, kirim. Malah apa ya? Tamanya Zul itu napa? Ya? Ya tamanya Zul itu mungkin Berbeda-beda, jadi kan identitasnya wong lho. berarti pemain dua identitasnya dua gitu. Ya pokoknya terkait identitas. Lewal inha'u bil hukmi minal hakim yamdi ma'a qorobil masafah wa buktiha. Dan inha dengan hukum niki lek maknane inha sing niki napa, Mas? Ya pengiriman hasil putusan. Pengiriman hasil putusan hukum dari hakim niki bisa berlaku dengan Baik jarak dengan jarak jauh. Niki putusan hukum dari hakim niki bisa berlaku baik dalam jarak dekat ataupun jarak jauh. Nggak bisa berlaku, jadi tetap berlaku. Dan itu tetap berlaku bersama dengan apa, baik Jaraknya dekat ataupun jauh. Wasima'ul bayyinati la yubau ila fauqa masawatil adwa. Adapun keterangan-keterangan napa niki? Keterangan-keterangan bukti atau bukti-bukti yang ada niki tidak bisa diterima kecuali jaraknya melebihi masafatul adwa. Pripun niki? Sedino lah perjalanan. Wasima'ul Ya mana itu agak Iki anu wa inha'u bil hukmi. Ya toh. nggih. Terus nek kono maktufun nek wasimaul bil bayyinah iki kan nek hukum. Lek menyampaikan bil hukmi hukum bukan bayyinah. Nggih. Hakim minal hakim iki kan maktufun al bil hukmi toh. Nggih. Lek kuwi mung kae kuwi Baik jauh dekat berlaku. Tapi lek menyampaikan dengan bukti niku tidak bisa diterima kecuali memang jaraknya ini melebihi jarak masafatul adwa. Lek wau lek langsung menyampaikan. Nah, dindin. Alasane it yasbulu ihdharuha ma'al qurbi. Kenapa kok penyampaian bukti niki tidak bisa diterima kecuali melebihi masafatul atma? Karena apabila kurang dari masafatul atma niki masih gampang untuk menghadirkan bukti-buktinya. Tapi masalah hukum, masalah keputusan itu cedek aja enggak masalah. Tapi kalau bayinah kuwi kok cedek antara kodi satu mendatangkan bayinah dari kodi satu dan kodi lain itu tidak boleh kecuali jaraknya jauh lebih dari masalah adwa. Jarak sak beduk. Enggak. Sak beduk kaya awan apa awan. Ya mlaku isu teko awan kan kok pembaliknya kan ngono to. Istilah cara wong njaluk ngadu wae kan cara njaluk hukum iki kan cek budal isu engko balik ora ngasih bengi saka maneh. Wahya allati yarji'u minha mubakiron ila mahalihi lailan. Yang dimaksud masafatul adwa niki apabila seseorang niki pergi ke tempat majelis hukum niki berangkat pagi sampai tempatnya kemudian pulang malam. Berarti ya jaraknya setengah cara perjalanan setengah hari. Dan baliknya bolak-balik. PP niki menan. Ini itu ya nek mlaku. Kurang aduh. Aku iki kok panggung kerja mlaku komputer budal bar maghrib ke komputer jam 2 bengi. Terus Lek kok iya. Aku teko budal jam 8 ke daerah Talun ke ngeni jam 2 ya. Jam 3 jam 3.
stop mlaku Nyapa mlaku. kayak pas tau nek negarane bis mandek kabeh tau enek ta. Pas kae sedulan cah kidul. Aku mutung aku. Enggak disumbari cah kidul. Cah telu. Tapi niki pernah nggih berkembang to mungkin maksudnya jaraknya niki lek cara sakniki berarti kan nggih jarak mobil, jarak anu ngarang ngono temen. Ya lek iki Hitungan perjalanan kaki kalau unta. Kayak hitungane ngono kuwi. Iki jarake ngono kuwi, hitungane ngono kuwi. Bila pas golek hukum lek pas ngene ning anu, lek ngene ning alas. Nggih antrine bareng wis diitung malihan. pengembangannya zaman saiki berarti kira-kirane ya kene Surabaya. Oh iya. Lah malah Pak bis. Oh. Nanu lek kan jarak masalah kostri. Tapi lek Bukan itu jalan masalah kostri itu perkiraan sakmono. Dadi iki Surabaya kan bukan masalah dua kostri, aduh kosong beda lagi. Kan tetap kan biyen kostri kan yo ngono panggan. sing dek winginane niku lek atua niku tiang niku bidal enjing teng pengadilan bareng wonten ngurus berkas wis wonten proses matun wangsul dalu. Lah ya padha ae. Iki anune iki mang. Nek lu mau Tulungagung kurang jane kan ya olah ya jamaah ya. Olah. Lagu. Kok Tulungagung kowe Mbak budang aku enggak ada sermu model piye. Aku bola-bola miro. Ya enggak sermu model piye ngono. Melok sapa sermu model Lek piye. jamak kan rada anu. Sing dadi wong anu apa duduk sing ngono penak. Mana trennya zaman saiki lho. Lah aku nang Malang biasa ro jurakan men dicurakan batinku maghrib sowan terakhir Oh, iya. jamane omah terakhir sowan lagi tak tinggal salat dhewe ngono wis ngono iku nek ngenteni. Kene kali pare Guran. Kemanukan kali pare gur pira e. Ngono iki Ini ya rapat nang kantor NU BCNU Kediri. Wong Muhammadiyah e. Dadi aku bingung golek masjid Yasaran dhek sawate mun ora ngajak asaran. Biasanya ngomong Muhammadiyah kan mesti tepat waktu loh. Baik jamaah. Kalau sudah Anu, aku tadi pulau jamaah. Iyalah. ayo ora tamu sing piye ngono. Pokoke lunga jamak. Lunga jamak. Manut anu. Sing piye. Wes Walau tak asaro ihdarul bayinati ma'al qurbi binahwi marodin kubila al-inha'u. Maka apabila kesulitan menghadirkan bukti meskipun ini sebenarnya jaraknya dekat namun orangnya ini sakit, maka apabila demikian inha'nya diterima. ini hak banina. Pak Hikam sing tak ceritane tanggo kuning ya. Wong atas nih. Wong atas. Berang itu itu keberang itu loh gini. Dan Ini gaya dia terang dia jalan kono ya. mboten melok tuwa. Kita lagi jalan dulu. Ya. Inha ini terjemahi gampil no gampang inha. Ya itu mendatangkan apa cara bayinah ning kene di nono kodilio kan kodine loro iki. Nggih. Pindhake kodi hadir kadul gaib. Nggih. Jadi seorang Blitar itu menuntut dan yang dituntut itu ada di Surabaya. Nggih. Nah di sini sudah memudahi Sidang. di sidang dengan anu apa dengan masalah bayinah. Bayinah. Nggih. Lah kuwi akhire bayinah kuwi mengke disampekno nek kono. Kan nggih sasi kan iki. Nggih. Dilemparkan ke Tenggene Surabaya kuwi jenenge inha. Enak inha dihukumi, enak inha bi bayinah. Ora beda istilahnya mungkin enek koruptor ditegas. Nggih, pindah pengadilan dihukum ning Surabaya dan Surabaya diperkarakne suatu perkara. Blitar Berarti kados pelimpahan perkara. Ah,
bekas. Itu memang tapi sing dituntut apa sing nuntut kan gak ning daerah kene, sing nuntut ning daerah liya sing dituntut. Berarti cara enten yang Lapor ning hakim. Kamu nuntut tapi orangnya sekarang ada di Surabaya. dituntut teng mriki terus bae tiange DPO teng Surabaya. Lah mungkin sing nanggap mereka berarti mungkin sing mutusi mriko. Tapi Enggak, kene wis dadi putusan apa urung? Nek wis dadi putusan kemang kae, Nggih. ya ngono kuwi. Tapi lek orang bayina sing bukti-buktine mriki dikirim bukti mriko. dikirim kono kuwi lek adoh, oleh lek titik gak oleh. Kan biyen dirancang, saiki garek-garek